Saya sampaikan ini saya beri judul paradok atau ironi negeri surga. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit per 2021 sebesar 15,8 juta hektar, di mana penguasaan korporasi besar swasta seluas 8,42 juta hektar atau 55%. Sedangkan sawit rakyat seluas 6,8 juta hektar atau 40,3%, dan sisanya dikuasai oleh negara atau 3,84%. Produksi sawit kita per 2021 49,7 juta ton. Ironi yang pertama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pangan di mana telah dilahirkan BPDPKS, namun demikian bahwa alokasi anggaran untuk peremajaan sawit rakyat hanya dapat menikmati 6,59 triliun atau 4,73%, dan ini dibandingkan dengan subsidi atau insentif untuk biodiesel yang diberikan kepada para korporasi swasta besar sebesar 110,3 triliun atau 79,04%. Ini menjadi pertanyaan besar terutama di Komisi 4 tentang rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama ketika dulu melahirkan undang-undang ini dan juga amanat untuk melahirkan adanya BPDPKS. Yang kedua, bahwa antrean yang mengular dan panjang yang itu hampir dilakukan umumnya kaum perempuan, para ibu-ibu, para emak-emak, dan melahirkan korban satu nyawa, itu terlalu besar buat kita bangsa Indonesia sebagai negeri penghasil sawit terbesar, Ibu. Dan satu kematian ini juga terlalu berat rasanya untuk ditanggung kita, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan entah itu Tuhan, entah itu Allah Subhanahu wa taala, entah itu di hadapan rakyat Indonesia. Perlindungan kita kepada rakyat atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kita nyaris berada di titik terendah dalam situasi akhir-akhir ini. Sudah lama yang namanya sistem pangan dan politik pangan kita nyaris dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan oligarki, dan itu ternyata tidak omong kosong. Ketika Menteri Perdagangan pada tanggal 9 bulan 3 2022 menyatakan bahwa ada 415 juta minyak goreng yang raib di pasaran, lalu Menteri mengatakan bahwa seharusnya ini diusut dengan tuntas oleh pihak aparat keamanan atau Polri, kita sampai sekarang belum tahu seperti apa tindakan dari Polri atau Bareskrim. Sampai hari ini yang namanya DMO 20% yang seharusnya dengan intervensi 3,6 triliun itu masyarakat boleh dikatakan mungkin bisa mandi minyak goreng, Ibu. Tapi jangankan mandi minyak goreng, untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter saja mereka harus pertaruhkan nyawanya. Nah, saya kira DPR harus menyatakan sikap dengan sangat tegas bahwa kita melawan semua mafia pangan dan semua pihak-pihak non-state actor yang mengambil keuntungan dari situasi krisis ini. Dan yang terakhir adalah soal kedelai. Para pengrajin tahu tempe sudah menjerit kenapa? Karena nyaris tidak ada tata niaga kedelai selama ini. 80% kebutuhan bahan baku untuk industri kerajinan rakyat tahu tempe itu sepenuhnya dicukupin dari impor. Petani tidak mau menjadi petani kedelai karena tidak ada insentif dari negara untuk bisa membeli dengan harga yang baik dan layak untuk mereka. Saya kira kita kembalikan fungsi negara. Terima kasih, Bimbing.